Saatnya kejayaan Mataram Part 1. Pada waktu itu, Kerajaan Mataram adalah kerajaan Jawa yang terbesar sesudah Majapahit. Daerahnya meliputi hampir seluruh pulau Jawa, kecuali Banten dan Jakarta, yang pada waktu itu diduduki oleh Belanda atau VOC. Sultan Agung hendak melanjutkan cita-cita dan usaha nenek moyangnya, yaitu Panembahan Senopati. Sultan Agung bercita-cita hendak menyatukan dan menguasai seluruh pulau Jawa. Cita-cita Sultan Agung ini selalu dihalang-halangi oleh Belanda yang tidak senang dan takut jikalau kerajaan Mataram terlalu kuat serta besar pengaruhnya dan kekuasaannya. Sampai waktu wafatnya tahun 1645, Sultan Agung membenci dan selalu bermusuhan dengan Belanda. Bahkan sampai 2 kali Sultan Agung menyerang Jakarta yang diduduki oleh Belanda pada 1628 dan 1629 untuk merebut daerah yang dikuasai oleh orang asing itu. Namun usahanya beliau selalu gagal berkat kericikan siasat Belanda yang menyuruh membakar persediaan makanan tentara Sultan Agung yang sangat besar jumlahnya itu. Sultan Agung diganti oleh putra beliau yang bergelar Sultan Amangkurat I, yang pada tahun 1646 mengadakan perjanjian perdamaian dengan VOC. Di dalam perjanjian itu, bahkan kedua bekas musuh itu berjanji akan saling bantu-membantu jikalau ada kesukaran-kesukaran yang menimpa salah satu di antara mereka. Tindakan ini adalah tindakan politik yang sangat besar sekali akibatnya di dalam sejarah Indonesia, yakni tindakan inilah yang membukakan pintu dan memberikan kesempatan kepada pihak penjajah untuk mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Mataram dan untuk melebarkan sayap kekuasaan serta pengaruhnya di tanah Jawa khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Dengan perjanjian ini, terbukalah pintu seluas-luasnya bagi Belanda untuk sebagai kawan mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Mataram. Di zaman Sultan Amangkurat I inilah, pada tahun 1674, terjadi pemberontakan seorang pangeran Madura yang terkenal dengan nama Trunojoyo. Dibantu oleh orang Makassar, satu demi satu daerah-daerah kerajaan Mataram jatuh ke tangan pasukan-pasukan pemberontak. Bahkan ibu kota kerajaan pada waktu itu di Pleret diduduki oleh pasukan-pasukan pemberontak, dan Amangkurat I lari menyelamatkan dirinya. Hal itu terjadi
terjadi pada tanggal 2 Juli 1677. Amangkurat I bermaksud hendak pergi meminta bantuan kepada sekutunya yaitu VOC. Beliau disertai oleh beberapa orang pengiring dan oleh Pangeran Adipati Anom. Akan tetapi di dalam perjalanan Baginda jatuh sakit lalu wafat di Wanayasa. Baginda dimakamkan di Tegalwangi, beberapa kilometer di sebelah selatan Tegal. Oleh karena itu, Baginda sering pula disebut Amangkurat Tegalwangi. Pangeran Adipati Anom atau putra mahkota menggantikan ayahnya dan bergelar Sultan Amangkurat II. Dengan bantuan VOC, Sultan Amangkurat II menyerang Trunojoyo dan kawan-kawannya. Akhirnya api peperangan dan pemberontakan yang dinyalakan oleh Trunojoyo dan kawan-kawannya dapat dipadamkan, dan Sultan Amangkurat II dapat menduduki kembali tahta kerajaannya. Akan tetapi bantuan yang diberikan oleh VOC ini tidak diberikan dengan cuma-cuma. Sebagai tanda jasa atas bantuannya, VOC menerima daerah Karawang, sebagian daerah Priangan dan Semarang. Pelabuhan-pelabuhan di pantai utara dikuasai oleh VOC sebagai imbalan atas biaya-biaya peperangan yang telah dikeluarkan oleh VOC. Beras dan hasil-hasil bumi yang lainnya, serta seluruh perdagangan yang melewati lautan jatuh ke tangan Belanda. Tegasnya, daerah dan kekuasaan kerajaan Mataram mulai dikurangi. Tidak heran jikalau Amangkurat II sesungguhnya pun beliau mendapat bantuan yang besar sekali dari Belanda, namun beliau tetap juga tidak senang terhadap VOC. Bahkan beliau menyembunyikan dan membantu orang-orang yang menentang VOC seperti Suropati. Sebaliknya, banyak orang yang tidak senang terhadap Amangkurat II karena Baginda meminta dan menerima bantuan dari orang-orang Belanda. Mereka menghendaki saudara Amangkurat II, yakni Pangeran Puger, sebagai Raja Mataram. Sultan Amangkurat II wafat, dan pada tahun 1702 beliau digantikan oleh putranya yang bernama Sunan Mas, yang kelak bergelar dengan Amangkurat III.